Nach einer 6-stündigen Autofahrt von Lasem befinden wir uns jetzt in Solo, einer alten javanischen Königstadt. Wir besuchen meine Cousine Nini Partaningrat, die die Batik-Tradition unserer Familie fortführt. Mbak Nini Partaningrat itu cucu dari Yang Kanjeng Wonogiri dan putri dari Ibu Praptini Partaningrat. Sekarang Mbak Nini setelah lama tidak meneruskan batik itu, tradisi, sekarang mulai lagi. Sejak kapan, Mbak? Sekitar tahun 1990. Terus kalau yang Kanjeng Wonogiri itu tradisinya dari mana mendapatnya ya? Jadi eyang itu mendapatkannya dari mertuanya. Mertua perempuannya itu dulu juga ahli babar dan sangat terkenal pada waktu itu, disebut dengan cap partan. Itu sangat-sangat terkenal karena pada waktu itu beliau sudah menggunakan kombinasi antara cap diteruskan dengan batik tulis. Jadi dicap dulu, baru nanti diteruskan dengan tulis, batik tulis. Ini adalah pola-pola peninggalan dari eyang saya. Eyang saya diberikan kepada ibu, almarhum ibu. Ibu diberikan kepada saya. Dan ini, pola-pola ini jumlahnya mungkin lebih dari 100 ya. Banyak sekali pola yang belum sempat dibikin oleh ibu sama eyang. Ini namanya semen Jolodoro ya. Semen Jolodoro. Jolodoro itu senjata dari kakaknya Prabu Kresna, Baladewa ya. Itu senjatanya Godo Jolodoro. Itu dia sakti sekali. Jadi sesudah diloyor, nanti mori digambar dulu dengan ini. Jadi gambarnya ini. Di patron ya Mbak. Nah, ini terus nanti digambar ya sampai penuh satu kain. Setelah digambar baru dibatik yang namanya ngengreng, yang di depan dulu. Nanti kalau sudah selesai ngengrengi, belakang harus dibatik lagi. Kita jadi sulit karena apa? Depan dan belakang itu harus sama persis. Tradisi dari rumah ini itu membabarnya selalu memakai pewarna alam. Ya. Jadi sama sekali tidak memakai pewarna kimia. Bahan kimia kita nggak pakai. Jadi proses pencelupan itu bagaimana, Mbak? Kita celup dengan pewarna alam yang sudah kita buat. Itu sehari minimal untuk pencelupan yang bagus itu sekitar 25 kali. 25 kali. Ya, minimal itu yang bagus. Terus semakin kita perbanyak pencelupan pasti semakin tua. Untuk yang terakhir, hari ke-10 itu kita harus mengunci warna. Sebelum dibabar, namanya dibabar itu untuk menghilangkan lilin. Direbus direbus dengan menggunakan kayu bakar, harus dari kayu bakar jati ya. Karena panasnya konstan. Begitu panasnya agak kurang, malam ini jadi membeku lagi, Mbak. Dan harus di tembaga yang disebut kenceng. Karena itu menghantar panasnya cepat, Mbak. Tapi kok kenapa itu harus betul-betul dilakukan dengan penuh sekuat tenaga? Kenapa? Ya, karena itu kan gimana Mbak, orang-orangnya juga kasihan juga ya, panasnya tinggi ya, terus kita juga stres karena pewarna alam itu belum tentu warnanya pasti seperti kalau pewarna kimia itu, kalau coklat sekian gram warnanya coklat seperti ini ya, semua coklat seperti itu. Kalau pewarna alam nggak bisa, tergantung cuaca. Semakin kita cuaca panas, warna pasti agak muda malahan Mbak. Tapi kalau agak mendung-mendung, warnanya bagus sekali. Dulu Mbak Nini tuh belajar dari ibu? Enggak. Oh, jadi taunya bagaimana semua?
tradisi itu? Mungkin bakat ya. Karena saya kan dari kecil lihat ibu, lihat eyang, batik, babar. Terus saya nggak pernah tanya sama ibu, karena kalau saya tanya pasti dimarahin. Apain sih tanya-tanya anak kecil, katanya gitu. Oh repot aja ini, saya pergi sana gitu. Jadi saya nggak pernah boleh deket-deket ibu batik, karena katanya nanti saya ketumpahan lilin. Nggak boleh deket-deket babar, nanti kena air panas, pokoknya nggak boleh. Setelah ibu mau meninggal, ibu memberikan resepnya ke saya. Waktu itu resep masih dipegang ibu loh. Ini semua ada, dari mulai bikin memasak mori, mulai bikin malam, dari malam, kan malamnya beda-beda Mbak. Malam untuk ini, untuk ngengreng, untuk nerusi itu beda semua. Malam untuk nembok itu beda semua. Yang membedakan apa? Kelengketan. Waktu saya menerima resep dari ibu, itu ibu berapa hari kemudian meninggal. Jadi pada waktu itu beliau benar-benar, ini kamu bersedia enggak meneruskan ini? Tapi dengan janji tidak boleh merubah sedikit pun, menambah, mengurangi, mengganti, tidak boleh. Apalagi dengan warna kimia. Kita oplos dengan warna kimia, itu sama sekali tidak boleh. Kalau kamu tidak bisa untuk memenuhi permintaan saya, lebih baik ini saya bawa mati aja. Nanti masukkan ke peti saya. Beliau bilang gitu. Terus saya tanya, emang kenapa? Kan kalau saya pakai pewarna kimia mungkin lebih gampang, dan saya juga dapat uangnya bisa lebih cepat gitu ya. Ibu saya bilang, karena nanti pada akhirnya orang yang bisa babar dengan resep asli seperti ini hanya punya kita. Itu sekarang saya baru ngerti Mbak, karena ternyata memang kesulitannya tinggi, prosesnya itu panjang, diperlukan kesabaran, doa, ya. Kekuatan doa itu, kalau ibu dulu kan kalau mau mulai pakai puasa. Berapa ya, hari? Biasanya kalau puasa 3 hari. Jadi besok mau bikin resep, malam ini ibu puasa, besok bikin bumbunya itu ibu puasa lagi, selesai besoknya kan bikinnya beberapa banyak gitu kan, masih puasa. Terus nanti untuk akhir mau babar, ibu puasa lagi, dan satu lagi yang lucu, itu mungkin sugesti aja, tidak mandi. Tidak mandi sampai nanti selesai babar. Saya tanya kenapa tidak mandi, supaya tidak hujan katanya. Oh gitu. Ya, jadi tapi juga benar, tidak hujan juga selama Kenapa kita. kalau hujan? Ya repot Mbak, kan kita butuh sinar matahari. Kalau masih basah, nanti besoknya warnanya jadi lain. Jadi harus hari itu juga kering, hari itu juga jadi harus panas, ya. Nah itu karena saya sudah berjanji sama ibu, kalau saya akan tetap mempertahankan resep yang seperti ini, jadi saya juga tidak berani. Jadi saya tidak berani mengganti, menambah, mengurangi. Ini asli semua resepnya dari ibu. Resepnya itu misalnya bagaimana? Sebetulnya kalau resep babar itu, resep sogan itu sama kok Mbak. Sama. Jadi pasti ada soga jambal untuk warna coklat yang seperti ini. Ada tinggi, itu yang bahan pokoknya itu pasti itu ada. Cuma komposisinya ya? Komposisinya itu kalau ibu masih ada sekitar 25 ramuan. 25 ramuan? 25 ramuan. Dan alam semua. Ada bunga, ada getah, ada ya seperti itu. Yang namanya batik keraton itu harus prima semuanya, harus bagus semuanya. Yang namanya, ini namanya bledak Mbak, ya putih gini namanya dibledak. Ya. Tidak boleh ada pecah. Ini pecah Mbak, bukan dipecah loh. Ini pecah karena cara ibu menyuruh tukangnya itu salah, gitu loh. Waktu pewarnaan. Jadi pecah lilinnya. Tadinya ini putih semua. Iya, putih semua. Harusnya ditutup malam. Harusnya semua putih, tidak boleh ada ini. Ini kemasukan pewarna soga. Ini salah. Sampai ibu saya nangis-nangis karena malu sekali. Pada waktu itu sebelum ini keluar, motif ini keluar, konsumen sudah memberi nama
karena sudah dipegang ibu. Itu batik Wonogiren, gitu ya. Batik Wonogiren. Karena pecah ini, mereka bilang ini motif Wonogiren. Pecah, diremuk. Mereka bilang diremuk, padahal ibu enggak. Ibu benci sekali sampai tidak punya koleksi batik ini. Batik ini saya selamatkan, saya beli dari orang. Itu justru jadi tren sampai sekarang. Oh.